Aku diceraikan suamiku karena penampilanku yang selalu berdaster dan bau bawang. Dia pergi membawa anakku bersama selingkuhannya yang kaya. 3 tahun aku berjuang menebus kehancuran itu, hingga kutemukan anakku menderita di jalanan. Ini adalah kisah pembalasanku. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma bawang merah dan bawang putih yang kutumis memenuhi seluruh sudut dapur kecil kami. Suara desisan minyak panas yang beradu dengan bumbu halus menjadi melodi kesibukanku sore itu. Aku mengusap peluh yang menetes di dahi menggunakan ujung lengan dasterku yang sudah mulai pudar warnanya. Daster bermotif bunga matahari ini mungkin sudah berusia lebih dari 2 tahun. Tapi kainnya yang menyerap keringat membuatnya sangat nyaman dipakai untuk berjibaku dengan kompor dan wajan setiap hari. Di ruang tengah, samar-samar kudengar celoteh riang anakku, Aira, yang sedang asyik mewarnai buku gambar kesukaannya. Usianya baru 4 tahun, masa di mana tawanya adalah obat paling ampuh untuk segala rasa lelahku. Aku sedang menyiapkan hidangan kesukaan suamiku, Reno. Ayam kecap dengan bumbu meresap dan tempe mendoan hangat. Aku selalu berusaha memastikan makanan sudah terhidang di meja tepat sebelum dia pulang bekerja. Sebagai seorang istri yang mengabdikan seluruh waktunya di rumah, mengurus anak dan memastikan perut suami terisi adalah caraku menunjukkan cinta. Namun, hari itu, cinta yang kubangun dengan peluh dan pengorbanan dihancurkan dalam sekejap mata. Suara deru mesin mobil yang asing terdengar berhenti tepat di depan pekarangan rumah kami. Aku mematikan kompor, mengelap tanganku pada serbet, dan berjalan menuju ruang tamu. Aira sudah lebih dulu berlari ke arah pintu dengan wajah berbinar. "Ayah pulang," seru Aira gembira. Pintu terbuka. Reno berdiri di ambang pintu, tapi dia tidak sendiri. Pemandangan di depanku saat itu membuat langkahku terhenti seketika. Di samping suamiku, berdiri seorang wanita yang penampilannya bak model dari majalah fashion ternama. Gaun merah marun yang pas di badan, riasan wajah yang sempurna, rambut lurus berkilau, dan tas bermerek yang ditentengnya dengan angkuh. Aroma parfum mahal langsung menguar, menenggelamkan bau bumbu dapur yang menempel di tubuhku. Wanita itu menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang sangat terang-terangan. "Reno? Siapa dia?" tanyaku. Suaraku masih terdengar datar, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Reno tidak menjawab pertanyaanku. Dia melangkah masuk, melewati Aira yang kebingungan karena ayahnya tidak memeluknya seperti biasa. Reno berdiri di depanku, menatapku dengan sorot mata yang dipenuhi rasa muak. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada keraguan. "Kita cerai hari ini juga, Andin," ucap Reno. Kata-katanya meluncur tajam, dingin, dan tanpa basa-basi. Jantungku seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Langit-langit rumah ini rasanya runtuh menimpa kepalaku. Namun, ada yang aneh dalam diriku. Orang mungkin mengira aku akan langsung menangis histeris, menjerit, atau melempar barang. Tapi tidak. Semakin hatiku disakiti, entah mengapa, pikiranku justru bekerja semakin jernih. Nafasku menjadi sangat teratur. Aku menatap lurus ke dalam mata pria yang telah mendampingiku selama 5 tahun itu. Aku mencoba mencari sisa-sisa cinta di sana, tapi yang kutemukan hanyalah kehampaan dan kesombongan. "Bisa kau jelaskan alasannya?" tanyaku dengan nada yang sangat tenang, saking tenangnya hingga Reno tampak sedikit terkejut. Kekuatanku selalu ada pada ketenanganku. Aku tahu, panik dan marah hanya akan membuatku terlihat menyedihkan di depan wanita asing ini. Reno mendengus sinis. Dia menunjuk ke arah wanita di sebelahnya. "Namanya Liana. Aku akan pindah bersamanya. Dia pacarku yang kaya dan jauh lebih cantik daripadamu." Aku muak, "Andin. Aku benar-benar muak melihatmu setiap hari. Kau tidak pernah terawat. Selalu memakai daster lusuh itu. Badanmu selalu bau bawang, bau asap dapur. Kau pikir aku betah pulang ke rumah melihat istri yang penampilannya seperti pembantu?" Kata-kata itu meluncur bagai belati yang menguliti harga diriku. Bau bawang ini adalah hasil dari usahaku berhemat, memasak sendiri agar gajinya yang tak seberapa bisa cukup untuk makan kami sekeluarga hingga akhir bulan.
Daster lusuh ini kupakai karena aku lebih memilih membelikan susu untuk Aira daripada membeli baju baru untuk diriku sendiri. Dan kini, pengorbanan itu justru dijadikan senjata untuk menghinaku. Liana tersenyum meremehkan. Dia melipat kedua tangannya di depan dada. Benar kata Reno. Kau sama sekali tidak mencerminkan sosok istri yang bisa dibanggakan. Pantas saja dia mencari kenyamanan di luar. Laki-laki butuh keindahan, bukan sekadar pelayan yang bau bumbu dapur. Aku menelan ludah. Rasa perih mengiris dadaku, tapi wajahku tetap datar. Aku sedang menghitung dan memperhitungkan semuanya. Otakku berputar cepat. Jika aku menyerang mereka secara fisik, aku bisa dilaporkan ke polisi. Jika aku menangis memohon, aku hanya akan merendahkan martabatku sendiri. Aku memilih diam, menyimpan setiap detail wajah mereka, setiap kata hinaan mereka, ke dalam ruang ingatanku yang paling dalam. Lalu, bagaimana dengan Aira? Tanyaku, mataku beralih pada putri kecilku yang kini memeluk kakiku dengan wajah ketakutan. Kubawa anakku, jawab Reno tegas sambil melangkah maju dan menarik tangan Aira dengan kasar. Ayah. Sakit, jerit Aira, mulai menangis. Aku refleks menahan lengan Aira yang satunya. Dia anakku juga. Kau tidak bisa membawanya begitu saja. Reno menepis tanganku dengan kuat hingga aku hampir terjatuh. Kau mau memberinya makan apa? Andin? Hah? Uang belanjamu saja masih mengandalkan aku. Liana bisa memberikan segalanya untuk Aira. Sekolah yang bagus, fasilitas mewah, makanan enak, kehidupan yang terjamin. Sesuatu yang sampai mati pun tidak akan pernah bisa kau berikan dengan tanganmu yang bau bawang itu. Liana mengangguk setuju. Lepaskan saja anak itu. Lagi pula, di rumahku ada banyak pembantu yang bisa mengurusnya. Dia tidak akan hidup melarat sepertimu. Aira menangis histeris, meronta-ronta minta dilepaskan dari cengkeraman Reno. Ibu. Aira mau sama ibu. Ibu, teriaknya memilukan. Suara tangisan Aira adalah satu-satunya hal yang nyaris menghancurkan pertahananku. Ingin rasanya aku mengambil pisau dapur dan menghabisi mereka berdua saat itu juga. Tapi akal sehatku menahannya. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya kuasa. Hukum pun mungkin akan memihak pada pihak yang memiliki stabilitas finansial. Jika aku bersikeras merebut Aira sekarang dengan cara kekerasan, aku bisa kehilangan dia selamanya di mata hukum. Aku berjongkok, menyejajarkan wajahku dengan Aira. Aku menangkup pipinya yang basah oleh air mata. Hatiku hancur berkeping-keping melihat ketakutan di matanya yang polos. Aira, dengarkan ibu, ucapku dengan suara yang kubuat setenang dan selembut mungkin, meski tenggorokanku rasanya seperti tercekat duri. Aira ikut ayah dulu ya, nak. Aira jadi anak yang pintar, jangan nakal. Ibu janji, ibu akan menjemput Aira. Ibu pasti akan mencari Aira. Ini hanya sebentar. Aira percaya sama ibu, kan? Aira menggeleng kuat-kuat. Nggak mau, ibu ikut. Reno tidak sabar. Dia langsung menggendong Aira secara paksa. Sudah cukup dramanya. Jangan pernah mencoba mencari kami. Aku sudah mengurus surat cerai kita. Kau tinggal tunggu panggilannya. Reno berbalik, membawa separuh nyawaku pergi menjauh. Liana menatapku untuk terakhir kalinya, tersenyum sinis penuh kemenangan, lalu melangkah mengikuti Reno. Aku berdiri kaku di ambang pintu, melihat Reno memasukkan Aira ke dalam mobil mewah milik Liana. Aira memukul-mukul kaca jendela mobil sambil terus memanggilku. Ibu, ibu. Mobil itu perlahan bergerak, lalu melaju kencang meninggalkan pekarangan rumah. Debu jalanan mengepul, menyisakan kesunyian yang memekakkan telinga. Aku masih berdiri di sana, menatap jalanan kosong. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk mataku. Ketenanganku adalah senjata utamaku. Saat itu juga, di tengah aroma bawang yang masih menempel di tanganku, aku membuat sebuah perhitungan yang sangat matang. Mereka telah merampas hartaku yang paling berharga, karena aku miskin dan tidak berdaya. Maka, satu-satunya cara untuk mengambil anakku kembali dan membalas rasa sakit ini, adalah dengan menjadi sosok yang tidak tersentuh oleh kemiskinan. Aku membalikkan badan, berjalan kembali ke dapur. Kuambil wajan berisi ayam kecap yang tadi kumasak untuknya,
lalu kubuang seluruh isinya ke dalam tempat sampah. Bau bawang ini tidak akan lagi menjadi tanda kelemahanku. Bau bawang ini akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Malam pertama tanpa Aira adalah malam terpanjang dan paling sunyi sepanjang hidupku. Rumah yang biasanya dipenuhi suara tawa, derap langkah kaki kecil, dan celotehan yang tak ada habisnya, kini terasa seperti kuburan. Aku duduk di lantai kamar Aira, memeluk selimut kecil bermotif beruang kesayangannya yang masih menyisakan aroma bedak bayi. Barulah di tengah kegelapan malam itu, pertahananku sedikit goyah. Setetes air mata lolos, namun segera kuusap dengan kasar. Menangis tidak akan membawa Aira kembali. Menangis tidak akan mengubah kenyataan bahwa aku kini hanyalah seorang wanita pengangguran yang diceraikan dan diusir secara tidak langsung dari kehidupanku sendiri. Reno telah mengambil semua tabungan bersama kami, menyisakan sedikit uang di rekening pribadiku yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk menyewa pengacara termurah sekalipun. Keesokan paginya, aku terbangun sebelum matahari terbit. Kepalaku pening, tapi pikiranku sangat tajam. Aku membuka buku tabunganku. Saldo terakhir menunjukkan angka Rp500.000. Hanya itu sisa uang yang kumiliki di dunia ini. Rumah kontrakan ini akan habis masa sewanya bulan depan, yang berarti aku harus segera mencari cara untuk menghasilkan uang sebelum aku berakhir menggelandang di jalanan. Aku mandi, mengenakan pakaian paling rapi yang kumiliki, dan mengikat rambutku erat-erat. Aku pergi ke pasar tradisional saat langit masih gelap. Suasana pasar yang bising, becek, dan berbau tajam menyambutku. Disinilah aku akan memulai peperanganku. Jika Reno menghinaku karena bau bawang dan bumbu dapur, maka aku akan menggunakan bawang dan bumbu dapur itu untuk mengumpulkan kekayaan. Dengan modal Rp300.000, aku membeli beras, ayam, tempe, sayuran, dan berbagai macam bumbu. Rencanaku sederhana, aku akan membuat nasi bungkus dan menjajakannya berkeliling. Aku tahu betul kemampuanku. Selama bertahun-tahun menjadi istri, satu-satunya keahlian yang terus kuasa hingga sempurna adalah memasak. Jika masuk ke dunia kantoran aku akan kalah saing karena ijazahku yang hanya sebatas lulusan SMA dan lama menganggur, maka aku akan bertarung di medan yang kukuasai. Sesampainya di rumah, aku langsung sibuk di dapur. Aku memotong, menumis, menggoreng, dan menanak nasi. Tanganku bergerak lincah dan penuh perhitungan. Setiap bumbu kutakar dengan presisi. Rasa sakit hati yang menumpuk di dadaku ubah menjadi energi untuk bekerja tanpa henti. Tidak ada waktu untuk mengasihani diri sendiri. Jika aku lelah sedetik saja, bayangan wajah Aira yang menangis di dalam mobil itu langsung mencambuk pikiranku, memaksaku untuk kembali bergerak. Menjelang siang, 50 bungkus nasi rames hangat sudah tertata rapi di dalam keranjang bambu berukuran besar. Aku mengganti pakaianku, memakai topi untuk menahan terik matahari, dan mulai berjalan kaki menyusuri jalanan kota. Aku mendatangi area proyek pembangunan, pangkalan ojek, dan terminal bus. Nasi rames, Pak. Nasi ayam bumbu Bali, tempe orek, sayur nangka. Murah meriah, masih hangat, tawarku dengan suara lantang dan senyum yang kupaksakan terkembang di bibir. Awalnya tidak mudah. Banyak yang menolak, beberapa pria di terminal bahkan menatapku dengan pandangan merendahkan atau mencoba menggoda dengan kalimat murahan. Aku tidak marah. Semakin mereka bersikap kasar, semakin aku belajar cara membaca karakter orang. Aku menanggapi godaan mereka dengan senyum tipis yang dingin dan bahasa tubuh yang tegas, membuat mereka akhirnya mundur teratur dan memilih untuk membeli daganganku. 1 bungkus terjual. 5 bungkus. 10 bungkus. Matahari bersinar terik, membakar kulit punggungku hingga keringat membasahi seluruh bajuku. Kaki yang biasanya hanya melangkah dari dapur ke ruang tamu kini, harus menempuh jarak berkilo-kilometer. Telapak kakiku melepuh, bahuku pegal luar biasa menahan beban keranjang, tapi aku menolak untuk berhenti sebelum semuanya habis. Menjelang sore, keranjangku kosong. Aku duduk di sebuah bangku panjang di pinggir taman kota, menghitung lembaran uang ribuan dan puluhan ribu yang kudapatkan. Keuntungannya memang tidak seberapa, mungkin hanya sekitar Rp100.000. Tapi bagiku, lembaran uang lecek ini adalah batu bata pertama untuk membangun istanaku. Hari-hari berikutnya adalah rutinitas yang brutal dan tanpa ampun. Bangun jam 3 pagi, ke pasar, memasak hingga jam 9,
lalu berkeliling berjualan hingga sore hari. Aku berhenti mempedulikan penampilanku untuk sementara waktu. Jika dulu aku berdaster karena mengabdi pada suami yang tak tahu diuntung, kini aku berkeringat dan bau asap murni untuk diriku sendiri dan anakku. Setiap ejekan dari tetangga yang melihatku berjualan kelilingku serap dalam diam. Mereka berbisik-bisik, mengasihani nasibku yang diceraikan dan kini jadi pedagang asongan. Aku mendengarnya, tapi aku tidak peduli. Perhitunganku bukan untuk hari ini, melainkan untuk masa depan. Bulan pertama berlalu. Dari nasi bungkus keliling, aku mulai menyisihkan modal untuk menyewa sebuah lapak kecil di pinggir jalan raya yang ramai. Aku tidak lagi harus berjalan kaki berkilo-kilometer. Aku mulai menjual menu sarapan, nasi uduk, lontong sayur, dan gorengan. Karena rasa masakanku yang konsisten lezat dan pelayananku yang cepat, pelanggan mulai berdatangan. Pangkalan ojek dan karyawan pabrik di sekitar situ menjadi pelanggan tetapku. Pernah suatu pagi, seorang pelanggan yang juga kebetulan mengenalku di masa lalu mampir ke warung tendaku. Dia teman kerja Reno dulu. Dia menatapku dengan pandangan kasihan yang sangat kentara. "Mbak Andin? Ya ampun, Mbak sekarang jualan di sini? Sabar ya, Mbak. Saya dengar Mas Reno sekarang sudah sukses besar sama istri barunya. Katanya mereka tinggal di perumahan elit di ibu kota." Ucapnya santai, seolah tidak tahu bahwa kata-katanya bisa menyayat hati. Aku mengaduk sayur nangka di dalam panci besar dengan gerakan pelan. Hatiku berdesir mendengar kabar tentang Reno dan Liana, juga membayangkan Aira yang pasti berada bersama mereka. Namun, wajahku tetap tenang, tidak menunjukkan emosi apapun. Aku menatap pria itu dengan tatapan datar, seolah informasi yang dibawanya tidak lebih penting dari harga cabai yang sedang naik. "Oh, begitu?" jawabku singkat sambil membungkus pesanannya. "Ini nasi uduknya, Mas. 15.000. Pria itu tampak canggung melihat reaksiku yang tidak terduga, lalu membayar dan buru-buru pergi. Malam itu, setelah menutup warung dan menghitung hasil penjualan yang perlahan mulai meningkat pesat, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakanku. Aku menatap pantulan diriku. Kulitku menggelap karena terbakar matahari, lingkar hitam di bawah mataku semakin jelas, dan tanganku kapalan karena terus-menerus memegang pisau dan wajan panas. Bau bawang merah dan asap kayu bakar menempel kuat di setiap helai rambutku. Aku menyentuh kaca cermin itu, menatap lurus ke dalam mataku sendiri. Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat. "Beri aku waktu 3 tahun, bisikku pada diriku sendiri di dalam cermin. 3 tahun dari sekarang, aku tidak akan lagi berada di ruangan sempit ini. Aku akan mencari Aira. Dan saat hari itu tiba, aku akan memastikan Reno dan wanita itu bertekuk lutut memohon ampunan, mencium bau bawang ini dengan penuh penyesalan. Aku bersumpah." Sumpah seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya bukanlah kata-kata kosong. Itu adalah perjanjian berdarah dengan takdir. Dan aku, Andin, akan memastikan takdir berpihak padaku, apapun harganya. 3 tahun berlalu. Waktu yang bagi sebagian orang mungkin terasa berjalan lambat, namun bagiku adalah arena pertempuran yang tak kenal ampun. Aku tidak pernah membiarkan diriku larut dalam kesedihan. Setiap kali rasa rindu pada anakku menyergap, aku mengubahnya menjadi ambisi yang menyala-nyala. Dari warung tenda di pinggir jalan, aku mulai menerima pesanan nasi kotak untuk acara-acara pabrik dan kantor di sekitar tempatku berjualan. Aku menghitung setiap rupiah pemasukan dan pengeluaran dengan sangat teliti. Keuntungan yang kudapat tidak sepeser pun kugunakan untuk bersenang-senang. Semuanya kuputar kembali menjadi modal. Ketika modal sudah cukup, aku menyewa sebuah ruko 2 lantai yang strategis. Aku menamai restoran pertamaku, Dapur Aira. Nama itu adalah doa sekaligus pengingat tujuan utamaku. Aku merekrut beberapa karyawan, mengajarkan mereka standar resep yang kubuat sendiri. Aku tidak lagi berdiri di depan wajan setiap hari. Aku mulai belajar manajemen, strategi pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Otakku yang dulu hanya memikirkan menu masakan harian untuk mantan suamiku, kini dipaksa bekerja memikirkan ekspansi bisnis. Dalam waktu 2 tahun, Dapur Aira berkembang pesat. Aku membuka cabang di beberapa sudut kota, lalu merambah ke bisnis catering pernikahan skala besar. Tahun ketiga, aku mendirikan perusahaan penyedia makanan dan minuman yang menaungi seluruh usahaku. Uang tidak lagi menjadi masalah.
Rekeningku yang dulu hanya bersisa 500 ribu rupiah kini berisi angka miliaran. Seiring dengan kesuksesan finansial, penampilanku pun berubah total. Aku menyewa konsultan penampilan. Daster lusuh bermotif bunga matahari sudah lama berakhir di tempat sampah. Kini, lemari pakaianku dipenuhi setelan jas wanita yang dijahit khusus menyesuaikan bentuk tubuhku, gaun-gaun elegan, dan sepatu hak tinggi bermerek. Kulitku yang dulu kusam dan terbakar matahari kini kembali bersih, cerah, dan terawat melalui serangkaian perawatan klinik kecantikan terbaik. Rambutku dipotong rapi, membingkai wajahku yang kini memancarkan aura otoritas. Bau bawang dan asap dapur yang dulu dihina habis-habisan oleh mantan suamiku telah menguap tanpa sisa. Sebagai gantinya, aroma parfum desainer ternama selalu mengikutiku kemanapun aku melangkah. Aku telah bertransformasi menjadi wanita yang bahkan tidak akan dikenali oleh Reno jika kami berpapasan di jalan. Namun, di balik semua kemewahan ini, hatiku tetap sedingin es. Ketenangan adalah senjata utamaku, dan aku mengasahnya setiap hari. Aku tidak pernah membiarkan emosi menguasai keputusanku. Semakin besar rasa sakit akibat perpisahan itu, semakin tenang dan penuh perhitungan tindakanku dalam mengelola bisnis dan merencanakan pembalasan. Suatu siang, aku duduk di kursi kulit kebesaranku di ruang direktur. Kaca jendela setinggi langit-langit menyajikan pemandangan hiruk-pikuk kota di bawah sana. Seseorang mengetuk pintu ruanganku. Masuk, ucapku singkat tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. Pintu terbuka, menampilkan sosok pria paruh-baya mengenakan jaket kulit. Namanya Dimas, seorang detektif swasta terbaik yang kusewa sejak tahun kedua kesuksesanku. Tugasnya hanya satu, melacak keberadaan mantan suamiku, wanita selingkuhannya, dan tentu saja, anak perempuanku. Selama ini Reno sangat pintar menyembunyikan jejak. Dia memutus semua kontak dengan teman-teman lamanya dan keluarganya di kota ini. Duduklah, Pak Dimas. Apa ada perkembangan? Tanyaku sambil menutup laptop dan melipat kedua tanganku di atas meja. Dimas duduk di hadapanku. Wajahnya terlihat serius. Saya sudah menyisir hampir seluruh area ibu kota seperti yang Anda perintahkan, Bu Andin. Laporan awal yang mengatakan mantan suami Anda pindah ke perumahan elit di sana ternyata hanya kedok. Aku menaikkan sebelah alis, tetap mempertahankan ekspresi datar. Lalu, mereka memang pindah ke ibu kota pada tahun pertama, tapi tidak lama. Bisnis mantan suami Anda hancur karena penipuan, dan asetnya perlahan habis. Saya melacak aliran dana dan riwayat kepindahan mereka. Butuh waktu cukup lama karena mereka sering berpindah-pindah kontrakan. Jelas Dimas panjang lebar. Aku tidak membayar Anda mahal-mahal untuk mendengar alasan betapa sulitnya pekerjaan Anda, Pak Dimas. Katakan intinya. Di mana anakku sekarang? Potongku dengan nada suara yang tenang namun menusuk. Aku tidak suka basa-basi. Dimas berdeham pelan, memperbaiki posisi duduknya. Dia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Mereka sekarang berada di kota tetangga, Bu. Sekitar 4 jam perjalanan darat dari sini. Semua detail alamat, foto terbaru lingkungan, dan aktivitas harian mereka ada di dalam map ini. Aku menerima map itu. Jari-jariku perlahan membuka tali pengikatnya. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat menyadari bahwa penantian panjang ini akhirnya membuahkan hasil. Namun, aku menekan kuat-kuat perasaanku. Aku menarik napas panjang, bersiap menghadapi fakta apapun yang ada di dalam map tersebut. Mataku menelusuri lembar demi lembar laporan yang diserahkan oleh Dimas. Ada beberapa foto buram yang diambil dari jarak jauh, menampilkan sebuah gang sempit dengan rumah-rumah bedeng yang saling berhimpitan. Selokan berwarna hitam pekat dan tumpukan sampah terlihat jelas di sudut-sudut foto. Aku mengernyitkan dahi. Ini jauh dari bayanganku. Anda yakin ini alamatnya, Pak Dimas? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari foto sebuah rumah petak berdinding triplek dan atap asbes yang tampak rapuh. Sangat yakin, Bu. Mantan suami Anda, Reno, menyewa rumah petak di ujung gang itu. Saya sudah memverifikasinya melalui ketua RT setempat dan beberapa tetangga, jawab Dimas mantap. Aku meletakkan lembaran foto itu di atas meja. Ingatanku langsung terlempar pada kejadian 3 tahun lalu. Suara lantang Reno masih terngiang jelas di telingaku. Liana bisa memberikan segalanya untuk anak kita. Sekolah yang bagus,
fasilitas mewah, makanan enak, kehidupan yang terjamin. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh perhitungan perlahan terbentuk di bibirku. Ternyata, kesombongan mereka tidak bertahan lama. Kehidupan mewah yang dijanjikan wanita gundik itu hanyalah ilusi yang menghancurkan. Namun, senyumku seketika pudar saat memikirkan satu hal penting. Bagaimana dengan anakku? Kau tidak menyertakan satupun foto anak perempuan di sini, tanyaku dengan nada yang mulai menuntut. Mataku menatap tajam ke arah Dimas, menembus pertahanannya. Dimas tampak sedikit ragu. Dia menundukkan kepala sejenak sebelum menjawab. Itu bagian yang agak menyulitkan, Bu Andin. Tetangga sekitar jarang melihat anak kecil keluar dari rumah itu. Beberapa orang bilang anak itu sering disuruh bekerja. Tapi saya belum berhasil mendapatkan foto yang jelas, karena wilayah itu sangat padat dan tertutup bagi orang asing yang mencurigakan. Saya tidak mau mengambil risiko membuat target sadar bahwa mereka sedang diawasi. Aku terdiam. Fakta bahwa anakku mungkin dipekerjakan secara paksa membuat darahku berdesir hebat. Tapi aku tidak membiarkan amarah itu meledak dan mengacaukan pikiranku. Amarah yang meledak-ledak adalah sebuah kelemahan. Semakin aku disakiti oleh kenyataan ini, perasaanku justru menjadi semakin tenang dan perhitungan di otakku semakin matang. Aku butuh rencana yang solid, bukan tindakan gegabah. Baiklah, ucapku pelan, kembali memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam map coklat. Kerja yang bagus, Pak Dimas. Sisa pembayaran Anda akan segera ditransfer oleh bagian keuangan saya hari ini juga. Anda boleh pergi. Terima kasih, Bu Andin. Jika Anda butuh bantuan pengamanan untuk menjemput anak Anda, saya bisa menyiapkan beberapa orang, tawar Dimas sebelum berdiri. Tidak perlu. Aku tahu apa yang harus kulakukan, balasku dingin. Setelah Dimas keluar dari ruanganku, aku segera menekan tombol interkom di atas mejaku. Rini, ke ruanganku sekarang. Hanya dalam hitungan detik, Rini, asisten pribadiku yang sigap, sudah berdiri di ambang pintu. Ada yang bisa saya bantu, Bu Andin? Kosongkan jadwalku untuk 3 hari ke depan. Batalkan semua rapat, serahkan urusan operasional harian pada manajer cabang. Lalu, hubungi Pak Yanto. Siapkan mobil, kita berangkat keluar kota siang ini juga. Perintahku tanpa jeda. Baik, Bu. Ke kota mana tujuan kita? Tanya Rini sambil mencatat di gawainya. Aku menyebutkan nama kota dan alamat kumuh yang tertera di laporan Dimas. Rini sempat menunjukkan ekspresi terkejut selama sepersekian detik mendengar nama daerah pinggiran yang terkenal dengan tingkat kriminalitas tinggi itu, namun dia cukup profesional untuk tidak banyak bertanya. 2 jam kemudian, aku sudah duduk di kursi penumpang belakang mobil Mewahtu. Pak Yanto memacu kendaraan dengan kecepatan stabil membelah jalan tol antar kota. Aku menatap keluar jendela, melihat pepohonan dan bangunan yang bergerak cepat. Pikiranku berkelana menyusun berbagai skenario. Aku tidak membawa polisi, belum. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Jika aku langsung membawa aparat, mantan suamiku yang licik itu bisa saja memutarbalikkan fakta atau menyembunyikan anakku. Aku harus datang sebagai pengamat, memastikan kondisi putriku, mengumpulkan bukti dengan tenang, lalu menyerang mereka di saat mereka paling tidak siap. Perjalanan 4 jam terasa begitu lambat. Menjelang sore, mobil kami akhirnya memasuki wilayah kota tujuan. Pemandangan gedung bertingkat perlahan digantikan oleh ruko-ruko tua dan pasar tumpah yang memakan separuh jalan. Udara terasa lebih panas dan berdebu. Sesuai instruksiku, Pak Yanto memarkirkan mobil sedikit jauh dari mulut gang yang dituju, tepat di depan sebuah minimarket. Jalanan ini terlalu sempit dan padat untuk dilewati mobil besarku. Ibu yakin mau turun di sini? Tempat ini sepertinya kurang aman, ucap Pak Yanto, melirik ke arah luar melalui kaca spion. Beberapa pemuda tanggung yang sedang nongkrong di pinggir jalan tampak menatap mobil kami dengan rasa ingin tahu. Aku hanya sebentar, Pak Yanto. Tunggu di sini dan mesin mobil tetap menyala. Perintahku. Aku membuka pintu mobil dan melangkah turun. Udara panas langsung menerpa wajahku, membawa aroma campuran dari asap knalpot, sampah yang membusuk, dan makanan yang digoreng dengan minyak jelantah. Bau yang sangat menyengat, mengingatkanku pada kerasnya jalanan saat aku pertama kali merintis usaha. Aku mengenakan kacamata hitam,
merapikan setelan kantorku yang rapi, dan menenteng tas di lengan kiriku. Sepatu hak tinggiku berketuk pelan di atas aspal yang tidak rata. Aku melangkah dengan tenang dan penuh percaya diri mendekati gang sempit itu. Tatapan heran orang-orang sama sekali tidak menggangguku. Hari ini, aku datang bukan untuk memohon, melainkan untuk menagih hutang yang telah mereka buat 3 tahun lalu. Aku datang untuk menjemput darah dagingku, dari sebuah sekolah elit imajiner yang ternyata berwujud gang kumuh. Matahari tepat berada di atas kepala, memancarkan panas yang seolah ingin membakar aspal jalanan. Aku terus melangkah menyusuri pinggiran jalan raya yang membelah kawasan padat penduduk ini. Kacamata hitam berukuran besar bertengger di wajahku, menyembunyikan tatapan mataku yang awas menyapu setiap sudut. Kepulan asap dari knalpot angkutan umum dan debu jalanan yang berterbangan sesekali membuatku harus menahan napas. Namun, aku tidak peduli. Langkahku teratur, tanpa keraguan. Sepatu hak tinggiku mengetuk trotoar beton yang retak-retak, menciptakan irama pelan yang kontras dengan kebisingan lalu lintas di sekitarku. Di depanku, deretan ruko tua dan lapak pedagang kaki lima berjajar tak beraturan. Mataku terus mencari tanda-tanda keberadaan rumah kontrakan yang ada di foto laporan detektif. Udara panas yang bercampur dengan aroma tajam dari selokan kotor sama sekali tidak menyurutkan niatku. Aku telah melewati masa-masa yang jauh lebih sulit dari sekadar berjalan di bawah terik matahari. Tiba-tiba, langkahku terhenti. Jantungku seakan berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Sekitar 20 meter di depanku, di dekat sebuah persimpangan lampu merah yang macet, aku melihat sebuah pemandangan yang membuat darahku berdesir dingin. Di sana, di bawah terik matahari yang menyengat tanpa ampun, berdiri seorang anak perempuan kecil. Tubuhnya sangat kurus, nyaris seperti tulang berbalut kulit. Dia mengenakan kaos kebesaran yang warnanya sudah kusam dan penuh noda kecoklatan, dipadukan dengan celana pendek yang ujungnya sudah robek. Rambutnya yang dulu selalu kusisir rapi dan kuikat pita, kini tampak kusut masai, memerah karena terlalu sering terbakar sinar matahari. Anak itu mengalungkan sebuah tali rafia di lehernya. Tali itu menahan sebuah nampan kayu berukuran sedang yang bertumpu di perut kecilnya. Di atas nampan itu, teronggok tumpukan gorengan, tahu isi, bakwan, dan pisang goreng, yang dibungkus plastik bening. Setiap kali lampu lalu lintas menyala merah, anak itu berlari kecil mendekati jendela mobil-mobil yang berhenti. Tangan kecilnya mengetuk kaca jendela, menyodorkan nampan gorengannya sambil mendongakkan kepala, memohon agar ada yang membeli dagangannya. Sebagian besar pengemudi hanya mengabaikannya, menaikkan kaca jendela rapat-rapat, atau mengibaskan tangan menyuruhnya pergi. Aku mencengkeram tali tasku begitu kuat, hingga buku-buku jariku memutih. Napasku tertahan di tenggorokan. Kakiku terasa berat, seolah dipaku ke aspal. Aku membuka kacamata hitamku dengan tangan gemetar. Penglihatanku tidak mungkin salah. Meskipun tubuhnya kini menyusut dan wajahnya dipenuhi keringat campur debu, aku mengenali garis wajah itu. Aku mengenali sepasang mata bulat yang kini tampak sayu dan kehilangan cahaya asanya. Itu Aira, anak perempuanku. Buah hatiku yang dulu dirampas dariku dengan alasan demi masa depan dan fasilitas mewah yang terjamin. Sebuah rasa sakit yang luar biasa tajam menghujam dadaku, jauh lebih menyakitkan daripada saat Reno menjatuhkan talak 3 tahun lalu. Namun, seperti yang sudah kulatih selama bertahun-tahun, semakin aku disakiti, perasaanku justru menjadi semakin tenang dan otakku bekerja dengan sangat rasional. Aku tidak menjerit. Aku tidak berlari histeris. Aku menelan ludah, menekan seluruh emosiku ke dasar jiwa yang paling dalam. Aku melangkah maju, perlahan namun pasti, mendekati persimpangan jalan itu. Aira baru saja ditolak oleh seorang pengendara mobil ketika lampu kembali menyala hijau. Dia menepi dengan gontai ke trotoar, kembali ke tempatnya berdiri di bawah sebuah tiang listrik yang tidak memberikan peneduh sama sekali. Napasnya terengah-engah. Dia mengusap peluh di dahinya dengan punggung tangan yang kotor oleh debu dan minyak. Aku berhenti tepat 1 meter di depannya. Bayanganku menutupi tubuh kecilnya dari sengatan matahari. Merasakan ada seseorang yang berdiri di depannya, Aira menengadah. Dia tidak langsung menatap wajahku, melainkan menatap ujung sepatu hak tinggiku, lalu naik ke setelan kantorku yang rapi. Tangan kecilnya yang gemetar perlahan mengangkat nampan gorengan itu ke arahku. Gorengannya. Tante? Satunya 1000.
Tolong dibeli, Tante. Aira belum makan dari pagi, suaranya serak, parau, dan sangat pelan. Suara itu menghancurkan sisa-sisa pertahananku. Aku berjongkok, mengabaikan rok mahalku yang menyentuh trotoar berdebu. Kini wajahku sejajar dengannya. Aku menatap lurus ke dalam mata bulatnya. Mata itu memancarkan ketakutan, kelelahan, dan rasa lapar yang mendalam. Aira, bisikku pelan. Suaraku bergetar halus. Aira tertegun. Nampan di tangannya sedikit merosot. Matanya yang sayu kini menatap wajahku lekat-lekat. Dia menyipitkan mata, mencoba mencerna wajah yang ada di depannya. Otak kecilnya mungkin kesulitan mengenali sosok wanita berpenampilan mewah ini sebagai ibunya yang dulu selalu memakai daster lusuh dan berbau bawang. Namun, ikatan batin antara ibu dan anak tidak akan pernah bisa ditipu oleh pakaian apapun. Ibu, panggilnya ragu. Bibirnya bergetar hebat. Air mata perlahan menggenang di pelupuk matanya, membuat debu di pipinya luntur membentuk garis kecoklatan. Iya, nak, ini ibu. Ibu datang menjemput Aira, jawabku. Setetes air mata akhirnya lolos dari pertahananku, mengalir turun ke pipiku. Nampan kayu itu jatuh ke aspal. Gorengan yang ada di atasnya berserakan. Tanpa mempedulikan dagangannya yang hancur, Aira menubruk tubuhku. Dia memeluk leherku dengan sangat erat, membenamkan wajahnya di bahuku. Tangisnya pecah seketika. Tangisan yang sangat keras, menyayat hati, dan penuh dengan penderitaan yang tertahan selama bertahun-tahun. Ibu. Aira takut. Aira capek. Bu. Aira mau pulang sama ibu. Racanya di sela-sela isak tangis yang memilukan. Tangannya mencengkeram kerah bajuku kuat-kuat, seolah takut aku akan menghilang jika dia melepaskannya sedetik saja. Aku membalas pelukannya tak kalah erat. Kubiarkan kemeja mahalku kotor oleh debu, minyak, dan keringatnya. Aku mencium puncak kepalanya yang berbau matahari dan asap jalanan berulang kali. Rasa hangat tubuhnya di pelukanku menegaskan bahwa ini bukan mimpi. Anakku telah kembali padaku. Ibu di sini, nak. Ibu tidak akan pernah pergi lagi. Aira aman sekarang. Bisikku di telinganya, menenangkan tubuh kecilnya yang terus bergetar hebat. Orang-orang di sekitar jalan mulai menoleh ke arah kami. Beberapa pengendara motor memperlambat lajunya, karena penasaran melihat seorang wanita berpakaian mewah berpelukan dengan anak penjual gorengan di pinggir jalan. Aku tidak memedulikan tatapan mereka. Pikiranku kini sangat fokus. Fase pencarian telah selesai. Kini saatnya untuk tahap perhitungan. Aku melepaskan pelukan kami perlahan, menatap wajah Aira, dan mengusap air matanya dengan ibu jariku. Kita pergi dari sini sekarang, ya? Aku berdiri, langsung menggendong tubuh Aira yang terasa sangat ringan, seringan kapas. Sama sekali tidak ada daging di tubuhnya, hanya tulang yang menonjol di balik kaos tipisnya. Aku membalikkan badan, berjalan cepat meninggalkan tumpukan gorengan yang berserakan di trotoar. Aku melangkah kembali menuju mobilku yang terparkir di ujung jalan. Aira menyandarkan kepalanya di dadaku, tangannya melingkar erat di leherku, tidak mau melepaskan pandangannya dari wajahku. Saat aku membuka pintu mobil dan masuk bersama Aira, Pak Yanto terkesiap melihat anak kecil yang kugendong. Bu Andin, ini. Jalan, Pak Yanto. Bawa kami ke hotel bintang 5 terdekat dan terbaik di kota ini. Sekarang, potongku tegas, nada suaraku kembali dingin dan penuh otoritas. Mobil melaju membelah jalanan. Aku memeluk Aira dalam diam, membiarkannya tertidur di pangkuanku karena kelelahan menangis. Kamar presidential suite di hotel mewah itu terasa sangat tenang dan sejuk. Aroma terapi beraroma lavender menguar perlahan, menutupi sisa-sisa bau jalanan yang sempat terbawa. Begitu sampai, aku langsung meminta staf hotel untuk membelikan beberapa pasang pakaian anak-anak kualitas terbaik dari butik terdekat, beserta mainan dan perlengkapan mandi khusus anak. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang harus kukeluarkan hari ini. Aku memandikan Aira sendiri. Saat melepaskan pakaian lusuhnya di dalam kamar mandi berlapis marmer itu, hatiku kembali teriris. Punggung kecilnya dipenuhi ruam merah akibat biang keringat yang parah. Ada beberapa bekas luka memar kebiruan di lengan dan betisnya. Telapak kakinya kasar, pecah-pecah, dan dipenuhi kapalan tebal
karena terlalu sering berjalan tanpa alas kaki yang layak di aspal yang panas. Aku menahan air mataku sekuat tenaga. Aku memandikannya dengan air hangat dan sabun cair yang paling lembut, menggosok kulitnya dengan sangat hati-hati agar tidak menyakiti luka-lukanya. Setelah mandi dan mengenakan gaun tidur berbahan katun sutra yang lembut, Aira terlihat sedikit lebih segar, meskipun kantung mata hitam dan pipinya yang tirus tidak bisa disembunyikan. Aku memesan banyak makanan dari layanan kamar. Sup ayam hangat, nasi putih, ayam panggang, puding coklat, dan susu murni. Aira duduk di sofa ruang tengah yang empuk. Matanya terbelalak melihat meja yang dipenuhi makanan lezat. Dia menelan ludah berkali-kali. "Makanlah, nak. Ini semua untuk Aira," ucapku sambil menyendokkan sup ayam ke mangkuk kecilnya. Tanpa perlu disuruh 2 kali, Aira langsung makan dengan sangat lahap, nyaris terburu-buru seperti orang yang tidak pernah melihat makanan berhari-hari. Cara makannya yang kalap membuatku harus terus mengingatkannya untuk mengunyah pelan-pelan agar tidak tersedak. Setelah perutnya kenyang, barulah tubuhnya terlihat lebih rileks. Dia bersandar di bantal sofa, memeluk sebuah boneka kelinci baru yang kubelikan. Aku duduk di sebelahnya, mengusap rambutnya yang kini sudah bersih dan wangi. Saatnya aku mengetahui apa yang sebenarnya terjadi selama 3 tahun ini. Ketenangan adalah kunciku. Aku tidak boleh terlihat emosi agar Aira tidak takut untuk bercerita. "Aira, ibu mau tanya." "Boleh Aira cerita sama ibu?" tanyaku lembut. Aira mengangguk pelan, matanya menatapku dengan polos. "Ayah di mana? Kenapa Aira sendirian jualan gorengan di jalan raya? Bukankah dulu ayah bilang Aira akan sekolah di tempat yang bagus?" tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang dan datar. Mendengar nama ayahnya disebut, wajah Aira langsung berubah murung. Dia menundukkan kepala, memelintir ujung gaun tidurnya. "Ayah sakit, Bu. Ayah cuma bisa tidur di kasur. Kakinya nggak bisa digerakkan." Aku mengerutkan dahi. "Sakit? Sejak kapan?" "Sudah lama. Dulu waktu baru pindah, Tante Liana minta semua uang ayah. Katanya buat bisnis yang besar biar uangnya tambah banyak. Ayah kasih semuanya. Tapi ternyata Tante Liana ditipu temannya. Uangnya hilang semua, Bu. Terus rumah besar yang dijanjikan Tante Liana juga bohongan. Itu cuma rumah sewa dan ayah nggak bisa bayar lagi." Cerita Aira dengan bahasanya yang sederhana namun sangat jelas melukiskan malapetaka yang menimpa mantan suamiku. Aku mendengarkan dalam diam. Wajahku tak menunjukkan ekspresi terkejut atau kasihan. Aku hanya menyerap informasi itu. Jadi, karma telah menghantam Reno lebih cepat dari dugaanku. Dia ditipu oleh wanita yang dibanggakannya sebagai pacar yang kaya raya. Keserakahan dan kesombongannya telah membakar habis dirinya sendiri. "Lalu, kenapa kamu yang jualan gorengan? Di mana Tante Liana?" tanyaku lagi, menelusuri fakta selanjutnya. Bibir Aira bergetar. "Waktu ayah jatuh sakit karena stres uangnya habis, Tante Liana marah-marah terus. Dia bilang ayah laki-laki tidak berguna. Tante Liana nggak mau kerja. Katanya tangannya bisa rusak kalau cuci piring atau masak. Jadi, Tante Liana suruh Aira yang kerja." Darahku mendidih mendengar kalimat itu, tapi wajahku tetap sedingin pualam. "Tante Liana menyuruhmu kerja apa?" "Tante Liana beli gorengan dari warung di depan gang, terus Aira disuruh keliling jualin gorengannya. Kalau gorengannya nggak habis, Aira nggak boleh makan. Uang hasil jualannya diambil Tante Liana buat beli bedak sama lipstiknya. Kadang kalau Aira pulang bawa uang sedikit, lengan Aira dicubit keras-keras. Aira menyingkap lengan gaunnya, menunjukkan bekas memar kebiruan yang tadi kulihat saat memandikannya. "Sakit, Bu." Aira sering nangis di jalan karena kaki Aira panas kena aspal. Tapi Aira takut pulang kalau uangnya kurang. Penjelasan Aira mengalir bagai lahar panas yang membakar telingaku. Gundik licik itu bukan hanya menipu mantan suamiku, tetapi dia dengan sadar dan sengaja mengeksploitasi anakku. Dia menyiksa darah dagingku demi membiayai gaya hidup malasnya. Dia membiarkan seorang anak berusia 7 tahun memanggul nampan di bawah terik matahari, mengemis di lampu merah, sementara dia duduk santai di rumah. Kesalahan terbesar Liana bukanlah merebut suamiku. Suami yang mudah tergoda memang pantas dibuang. Kesalahan fatal Liana adalah menyentuh anakku dan membuatnya menderita. Aku menarik napas panjang, tersenyum lembut pada Aira, dan mencium keningnya. "Sudah,
Jangan diingat lagi ya. Sekarang Aira aman sama ibu. Aira tidur dulu, istirahat. Ibu ada urusan sebentar. Aira mengangguk patuh. Perut yang kenyang dan kasur yang empuk dengan cepat membawanya terlelap dalam tidur yang lelap. Setelah memastikan napas Aira teratur, aku beranjak dari kasur dan berjalan menuju balkon kamar hotel. Aku mengeluarkan ponselku. Udara malam kota ini terasa hangat, namun senyum yang terukir di bibirku terasa sangat dingin. Aku mencari sebuah nomor di kontakku dan menekan tombol panggilan. Telepon tersambung pada dering kedua. Halo, Bu Andin. Ada yang bisa saya bantu malam-malam begini? Sapa suara bariton dari seberang sana. Itu adalah Pak Haris, pengacara senior terbaik yang selalu menangani kontrak bisnis perusahaan besarku. Pak Haris, selamat malam. Aku butuh bantuan Anda, dan ini bukan urusan perusahaan, ucapku tanpa basa-basi. Tentu, Bu. Silakan katakan. Saya siap. Aku ingin Anda menyiapkan berkas tuntutan pidana maksimal. Kasusnya adalah eksploitasi anak di bawah umur, kekerasan fisik pada anak, dan penipuan finansial. Kumpulkan tim investigasi terbaik Anda besok pagi untuk menyisir sebuah alamat. Aku butuh bukti saksi dari tetangga sekitar tentang seorang wanita yang mempekerjakan anak kecil secara paksa. Aku memberikan instruksi dengan detail, runut, dan sangat terukur. Aku juga meminta Haris berkoordinasi dengan pihak kepolisian resor setempat. Besok pagi, aku akan membawa Aira ke rumah sakit untuk melakukan visum dan rekam medis lengkap. Semua memar, gizi buruk, dan trauma psikologis anakku akan menjadi bukti hukum yang tidak bisa dibantah di pengadilan. Baik, Bu Andin. Semua instruksi Anda sangat jelas. Kami akan bergerak malam ini juga untuk menyusun laporannya. Bukti visum besok akan menguatkan posisi kita. Target tidak akan bisa lari dari jerat hukum ini, jawab Haris profesional. Bagus. Lakukan dengan rapi dan tanpa suara. Aku ingin memberikan kejutan pada mereka besok, ucapku pelan. Aku menutup telepon. Pandanganku menyapu lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Liana dan Reno mungkin mengira mereka telah membuang seorang wanita lemah berdaster yang bau bawang 3 tahun lalu. Besok, mereka akan menyadari bahwa wanita yang mereka buang itu telah kembali sebagai badai yang akan menyapu bersih sisa-sisa kehidupan mereka tanpa ampun. Pembalasanku akan sangat elegan dan menghancurkan. Cahaya matahari pagi menyusup melalui celah tirai kamar hotel mewah yang kutempati. Aku sudah bangun sejak pukul 4 pagi, duduk di sofa dekat jendela sambil menyesap secangkir teh chamomile hangat. Pikiranku sangat jernih, sejernih langit pagi ini. Hari ini adalah hari perhitungan. Aku telah menata setiap langkah dengan sangat teliti, bagaikan seorang pecatur yang tinggal menggerakkan satu bidak terakhir untuk melakukan skakmat. Sesuai dengan sifat yang selalu kutanamkan dalam diriku, semakin besar rasa sakit yang mereka torehkan, semakin tenang dan penuh perhitungan tindakanku. Aku tidak akan datang dengan teriakan atau amarah yang meledak-ledak. Kemarahan yang tak terkendali hanya akan membuatku terlihat lemah, dan aku menolak menjadi pihak yang lemah dalam cerita ini. Pukul 7 tepat, aku membangunkan Aira dengan usapan lembut di kepalanya. Anakku menggeliat pelan, membuka matanya yang masih menyisakan kelelahan, lalu tersenyum tipis saat melihat wajahku. Sesuai rencanaku semalam, tujuan pertama kami pagi ini adalah rumah sakit. Aku telah membuat janji dengan dokter spesialis anak dan ahli forensik medis terbaik di kota ini. Aku menggendong Aira ke kamar mandi, membantunya bersiap, dan memakaikannya gaun katun berwarna biru muda yang kubeli semalam. Meski wajahnya masih pucat dan tubuhnya sangat kurus, Aira terlihat jauh lebih manusiawi dibandingkan kemarin saat ia berdiri di bawah lampu merah. Proses pemeriksaan di rumah sakit memakan waktu hampir 2 jam. Dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari tes darah, röntgen, hingga pemeriksaan fisik detail untuk mendokumentasikan setiap luka di tubuh kecil Aira. Saat dokter forensik menunjukkan hasil visum sementara kepadaku, hatiku seolah diremas dengan sangat kuat. Laporan itu mencatat adanya malnutrisi tingkat lanjut, dehidrasi kronis, dan puluhan bekas luka memar di lengan, punggung, serta paha akibat cubitan keras dan pukulan benda tumpul. Belum lagi luka bakar ringan di telapak kakinya akibat aspal jalanan yang panas. Mendengar semua penjelasan medis itu, aku hanya mengangguk pelan. Wajahku datar, tanpa ekspresi.
Aku mengucapkan terima kasih kepada dokter, mengambil salinan dokumen rekam medis tersebut, dan memasukkannya ke dalam tas kulit mahalku dengan gerakan tenang. Di dalam kepalaku, aku sudah mengonversi setiap memar di tubuh anakku menjadi tambahan tahun hukuman penjara untuk Liana. Tidak akan ada jalan keluar bagi wanita itu. Aku akan memastikan hukum menjerat lehernya, hingga ia tidak bisa bernapas. Setelah memastikan Aira aman dan nyaman menunggu di ruang tunggu VIP rumah sakit bersama asistenku, Rini, aku melangkah keluar menuju lobi. Di sana, Pak Haris, pengacara kepercayaanku, sudah berdiri menanti bersama 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Mereka adalah tim dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah dikoordinasikan oleh Haris sejak malam sebelumnya. Selamat pagi, Bu Andin. Semua berkas laporan, surat perintah penangkapan, dan tim sudah siap. Berdasarkan bukti awal dan keterangan dari beberapa tetangga yang berhasil kami kumpulkan subuh tadi, unsur pidana eksploitasi anak dan kekerasan fisik sudah sangat kuat, lapor Pak Haris sambil menyerahkan sebuah map tebal kepadaku. Terima kasih, Pak Haris. Hasil visum dari rumah sakit juga sudah ada di tanganku. Semuanya memperkuat laporan Anda. Mari kita berangkat sekarang. Aku ingin menyelesaikan urusan kotor ini secepatnya, jawabku dengan nada suara yang sangat tenang namun mengandung ketegasan mutlak. Kami bergerak dalam iring-iringan 3 mobil. Mobil Mewahtu berada di depan, diikuti oleh mobil Pak Haris, dan ditutup oleh mobil patroli kepolisian. Perjalanan menuju kawasan kumuh tempat mantan suamiku tinggal terasa jauh lebih cepat hari ini. Ketika mobil-mobil kami yang mengkilap memasuki jalan utama di dekat persimpangan lampu merah itu, warga sekitar langsung menghentikan aktivitas mereka. Kedatangan polisi bersama mobil-mobil mewah di kawasan padat penduduk yang kumuh ini jelas menjadi tontonan gratis yang langka. Mobil tidak bisa masuk ke dalam gang, jadi kami harus berjalan kaki. Aku memimpin langkah. Aku mengenakan setelan jas wanita berwarna hitam pekat yang dijahit khusus, dipadukan dengan kemeja sutra putih di dalamnya. Sepatu hak tinggiku yang berwarna senada mengetuk jalanan cor yang tidak rata dengan ritme yang konstan. Kacamata hitam menutupi sebagian wajahku, menyembunyikan tatapan mataku yang tajam dan tak berkedip. Di belakangku, Pak Haris berjalan berdampingan dengan para petugas polisi yang membawa map berisi surat perintah. Bau selokan yang mampat, tumpukan sampah basah, dan udara pengap kawasan itu kembali menyergap indera penciumanku. Tetangga-tetangga yang tinggal di rumah bedeng berhimpitan keluar dari pintu mereka, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah rombongan kami. Aku mengabaikan mereka semua. Mataku terkunci pada sebuah rumah petak berdinding triplek kusam dan beratap asbes di ujung gang, tepat seperti yang ada di dalam foto laporan detektifku. Pintu rumah petak itu tertutup rapat, namun terdengar suara televisi yang menyala cukup keras dari dalam. Tanpa ragu, aku berdiri tepat di depan pintu yang catnya sudah mengelupas itu. Aku memberi isyarat dengan ujung daguku kepada salah satu petugas kepolisian. Petugas itu mengangguk, lalu mengetuk pintu dengan sangat keras, khas ketukan pihak berwajib. "Permisi, buka pintu," seru petugas polisi itu dengan suara lantang. Suara televisi dari dalam seketika dikecilkan. Terdengar suara langkah kaki yang diseret mendekati pintu, diiringi oleh gerutuan seorang wanita yang sangat kukenal nada suaranya. Iya, siapa sih siang-siang begini bikin ribut? Mau nagih utang lagi? Nggak ada uang. Omel suara dari balik pintu. Gagang pintu diputar kasar. Pintu kayu tipis itu terbuka, menampilkan sosok Liana. Namun, ini bukan Liana yang kulihat 3 tahun lalu. Tidak ada lagi gaun merah marun yang pas di badan, tidak ada lagi riasan wajah sempurna, dan tidak ada lagi rambut lurus yang berkilau. Wanita di depanku ini mengenakan daster murah yang jahitannya mulai lepas di bagian lengan. Rambutnya diikat asal-asalan dan terlihat berminyak, wajahnya kusam tanpa riasan, dan tubuhnya terlihat lebih kurus namun tidak terawat. Aroma parfum mewahnya telah lama digantikan oleh bau keringat dan bau apek ruangan tertutup. Liana terbelalak kaget melihat 2 petugas polisi berseragam berdiri di depan pintunya. Matanya yang membulat penuh ketakutan lalu beralih menatap Pak Haris yang berpakaian rapi membawa map, dan terakhir, tatapannya jatuh padaku. Aku perlahan membuka kacamata hitamku, menatap tepat ke dalam matanya yang gemetar. Wajahku tetap datar, tanpa senyum, tanpa amarah yang terlihat. Hanya ketenangan absolut yang membekukan. Liana mundur selangkah, napasnya tertahan. Dia menyipitkan mata,
mencoba mencerna wajah di depannya. Otaknya sepertinya menolak untuk mempercayai apa yang dilihat matanya. Siapa kalian? Mau apa polisi kesini? Suaranya bergetar, nada angkuhnya lenyap seketika. Kau tidak mengenaliku, Liana? Tanyaku dengan suara yang sangat pelan, lembut, namun memotong udara pengap di sekitarnya bagaikan sebilah pedang es. Mungkin karena aku tidak lagi memakai daster dan tidak lagi bau bawang. Wajar jika ingatanmu sedikit kabur. Mata Liana terbelalak semakin lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Rahangnya jatuh terbuka. Andin? Istrinya Reno? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin kau. Bagaimana bisa kau? Liana tergagap, menunjuk ke arahku dengan jari telunjuk yang bergetar hebat. Matanya menyapu setelan jas mahalku, sepatu hak tinggiku, dan perhiasan elegan yang melingkar di pergelangan tanganku. Dia terlihat seperti baru saja melihat hantu yang bangkit dari kuburan. Aku bukan lagi istrinya. Potongku cepat, suaraku tetap terkendali dan tanpa emosi. Aku melangkah maju, melewati ambang pintu, memaksa Liana mundur lebih jauh ke dalam ruangan sempit yang berbau obat murahan dan pesing itu. Polisi dan Pak Haris mengikuti langkahku masuk ke dalam. Ruangan itu sangat berantakan. Pakaian kotor menumpuk di sudut ruangan. Piring-piring kotor berserakan di lantai dekat kasur tipis yang digelar begitu saja. Dan di atas kasur tipis itulah, terbaring sesosok tubuh laki-laki yang membuatku hampir tidak mengenalinya. Pria itu sangat kurus, tulang pipinya menonjol tajam, rambutnya acak-acakan, dan kulitnya pucat pasi. Separuh tubuhnya terlihat kaku, ditutupi selimut tipis yang sudah berubah warna menjadi keabu-abuan. Itu Reno. Mantan suamiku yang dulu begitu bangga menceraikanku demi wanita kaya raya. Pria yang merampas anakku dengan kesombongan luar biasa, kini terbaring tak berdaya, lumpuh, dan membusuk di dalam ruangan yang lebih buruk dari kandang hewan. Karma benar-benar datang lebih cepat dari yang kuperkirakan, dan ia tidak memiliki belas kasihan. Reno memutar kepalanya dengan susah payah ke arah keributan di dekat pintu. Matanya yang cekung menyipit, berusaha memfokuskan pandangan pada sosok-sosok yang berdiri di ruangannya. Ketika tatapannya akhirnya bertemu dengan mataku, bibir keringnya bergetar. Dia mencoba mengangkat tangannya yang tidak lumpuh, meraih udara kosong di depannya. Andin? Andin, itukah kau? Suara Reno terdengar sangat parau, seperti suara gesekan ranting kering. Air mata langsung menggenang di sudut matanya yang sayu. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada simpati, tidak ada rasa kasihan sedikit pun di dalam hatiku. Jika ada waktu untuk menangis, itu adalah 3 tahun lalu. Hari ini, air mataku sudah mengering sepenuhnya. Ya, ini aku, Reno, jawabku tenang, tanpa melangkah mendekatinya. Aku menjaga jarak, seolah mendekatinya akan membuatku tertular penyakit kemiskinan dan kehinaan yang menempel pada dirinya. Pak Haris melangkah maju, membuka map yang dibawanya. Saudari Liana, kami datang membawa surat perintah penangkapan dari kepolisian resor setempat. Anda didakwa atas pasal berlapis, penipuan finansial, kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur, dan eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi. Suara bariton Pak Haris menggema di ruangan sempit itu, membacakan dakwaan dengan nada formal yang tidak bisa dibantah. Liana tersentak. Kepanikannya memuncak. Dia menoleh ke arahku dengan wajah memerah. Eksploitasi anak? Apa maksudmu, Andin? Aku tidak pernah melakukan itu. Aku yang mengurus anakmu saat suamimu ini jatuh miskin dan lumpuh. Anak itu yang mau jualan sendiri. Liana berteriak histeris, mencoba membela diri dengan kebohongan yang sangat menyedihkan. Tutup mulutmu, ucapku pelan, namun nadaku begitu tajam hingga membuat Liana langsung terdiam. Aku memberikan isyarat pada salah satu polisi. Petugas itu langsung maju, meraih kedua tangan Liana dengan cepat, memutar tubuhnya ke belakang, dan memborgol pergelangan tangannya. Bunyi klik dari besi borgol itu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Lepaskan aku. Lepaskan. Kalian tidak punya bukti. Ini fitnah. Andin, kau gila. Lepaskan aku. Liana memberontak, meronta-ronta dipegangi oleh 2 petugas polisi berbadan tegap. Daster murahnya semakin berantakan, dan wajahnya kini dibasahi air mata ketakutan dan rasa malu yang luar biasa.
Terlebih karena para tetangga kini berkerumun di depan pintu terbuka untuk menonton kehancurannya. Bukti medis dan hasil visum anakku sudah ada di tangan kepolisian. Begitu juga dengan kesaksian dari para tetanggamu yang sering melihatmu memukul anakku dan memaksanya berjualan gorengan di bawah terik matahari. Kataku dengan nada sedingin es, menatap Liana yang kini menangis meraung-raung. Kau pikir kau bisa mengambil anakku, menyiksanya, dan hidup tenang? Perhitunganku sangat matang, Liana. Kau akan membusuk di penjara selama belasan tahun. Aku akan memastikan pengacaraku membuatmu tidak pernah melihat matahari dengan bebas lagi. Polisi mulai menarik Liana keluar dari ruangan. Wanita itu terus menjerit, menangis, dan meronta-ronta memanggil nama Reno, meminta tolong. Namun Reno hanya terdiam di atas kasurnya. Pria itu menangis sesenggukan, air mata mengalir deras membasahi bantalnya yang kotor. Dia menatapku dengan pandangan penuh penyesalan, penderitaan, dan keputusasaan yang sangat dalam. Andin, maafkan aku. Suara Reno terdengar sangat memelas. Dia berusaha menggeser tubuhnya yang lumpuh ke arahku, seolah ingin meraih kakiku. Aku salah. Aku ditipu olehnya. Uangku habis. Dia jahat padaku dan pada Aira. Tolong aku, Andin. Bawa aku pergi dari neraka ini. Aku suamimu. Aku minta maaf. Mari kita mulai dari awal. Aku mohon. Pria itu menangis meratap, menanggalkan seluruh sisa harga dirinya di hadapanku. Air liur dan ingus bercampur dengan air matanya. Pemandangan itu sungguh menjijikan, namun sekaligus memberikan kepuasan yang luar biasa di dalam batin saya. Aku berdiri tegak, membiarkan dia menangis memohon di lantai yang kotor. Ketenanganku tidak sedikit pun tergoyahkan oleh tangisan palsu dari pria yang dulu membuangku seperti sampah. Aku menatapnya lurus ke dalam matanya yang menyedihkan itu. Tidak ada keraguan, tidak ada belas kasihan. Aku merendahkan sedikit nada suaraku, memastikan setiap kata yang kuucapkan menancap dalam-dalam di otak dan hatinya. Maaf? Memulai dari awal, tanyaku dengan nada retoris yang diiringi senyum sinis yang sangat tipis. Aku menggelengkan kepala pelan. Kau salah, Reno. Kau bukan lagi suamiku sejak kau memilih keluar dari rumah itu dan menghinaku. Kau sendiri yang bilang, kau muak melihatku yang tidak terawat. Kau muak dengan dasterku, dan kau sangat jijik dengan bau bawang yang menempel di tubuhku, hasil dari memasakkan makanan untukmu setiap hari. Reno menggelengkan kepalanya dengan kuat, tangisannya semakin keras. Tidak, Andin, aku buta, aku bodoh. Kau memang bodoh, potongku cepat, mematikan sisa harapannya. Dan sekarang, lihatlah dirimu. Wanita kaya yang kau banggakan itu ternyata penipu yang menguras hartamu dan menyiksa darah dagingmu sendiri. Sementara kau lumpuh di sini, tak berdaya. Apakah kau bisa mencium bau bawang di tubuhku sekarang, Reno? Tidak, kan? Aroma yang kau cium saat ini adalah aroma kesuksesan yang kubangun dengan darah dan air mata. Setelah kau menghancurkanku. Aroma ini, uangku ini, sekarang bisa membeli seluruh sisa harga dirimu dan wanita gundikmu itu. Aku memutar tubuhku, membelakangi Reno yang kini menangis meraung-raung, merutuki nasibnya dan memanggil-manggil namaku dengan putus asa. Aira sudah bersamaku. Aku akan membawa anakku kembali ke kehidupan yang pantas untuknya. Dan kau akan membusuk di ruangan ini sendirian, tanpa istri, tanpa anak, tanpa uang, dan tanpa siapapun yang peduli apakah kau hidup atau mati. Ucapku untuk terakhir kalinya tanpa menoleh ke belakang. Selamat menikmati sisa hidupmu di neraka yang kau buat sendiri, Reno. Aku melangkah keluar dari rumah peta itu. Sepatu hak tinggiku berderap pasti, meninggalkan masa lalu yang gelap di belakang. Udara kotor di luar terasa jauh lebih segar daripada udara di dalam ruangan itu. Pak Haris sudah menungguku di dekat mobil. Sementara mobil patroli polisi yang membawa Liana baru saja melaju pergi, diiringi tatapan sinis dari para warga sekitar. Urusan di sini sudah selesai, Bu Andin. Saya akan mengawal proses hukum Liana hingga ke pengadilan dan memastikan dia mendapat hukuman maksimal. Ucap Pak Haris sambil membukakan pintu mobil untukku. Pastikan dia tidak pernah bisa lolos, Pak Haris. Dan pastikan juga tidak ada bantuan hukum apapun yang bisa meringankannya. Jawabku tenang. Aku masuk ke dalam mobil, duduk bersandar di kursi kulit yang empuk. Jalan, Pak Yanto.
Kita pulang. Aira sudah menunggu ibunya. Mesin mobil menderu halus, perlahan meninggalkan kawasan kumuh tersebut. Melalui kaca spion, aku bisa melihat gang sempit itu perlahan menjauh dan akhirnya menghilang dari pandangan. Pembalasanku sudah tuntas. Aku tidak berteriak, aku tidak memukul, aku tidak menggunakan kekerasan fisik. Aku hanya menggunakan akal sehat, ketenangan, dan kesuksesan finansialku untuk menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Karma tidak hanya datang, karma mematuhi perintahku hari ini. Proses hukum terhadap Liana berjalan sangat cepat dan tanpa hambatan. Dengan bukti-bukti medis yang kuat, ditambah kesaksian warga sekitar dan tim pengacara Pak Haris yang tanpa ampun, wanita itu divonis hukuman penjara 15 tahun tanpa kemungkinan remisi di tahun-tahun pertamanya. Kudengar dari laporan Pak Haris, Liana sempat mencoba memohon keringanan di persidangan dengan alasan tidak memiliki pekerjaan. Namun hakim tidak memberikan toleransi sedikitpun atas tindakannya menyiksa seorang anak kecil. Liana kini menghabiskan sisa masa mudanya di balik jeruji besi, menua bersama penyesalan dan jerih payahnya sendiri di penjara. Sementara itu, nasib Reno jauh lebih tragis dari sekadar hukuman kurungan. Pria itu ditinggalkan sendirian di rumah petak kumuhnya. Tidak ada yang mau merawatnya. Keluarganya yang dulu memutuskan kontak karena malu dengan kebangkrutannya, menolak untuk menerimanya kembali. Beberapa tetangga yang kasihan sesekali memberinya makanan sisa, namun selebihnya, Reno menghabiskan hari-harinya terbaring di atas kasur tipis yang kotor, menatap langit-langit asbes yang bocor, ditemani penyakit komplikasi dan kelumpuhan yang semakin parah. Ia hidup dalam neraka penyesalan yang tak berujung, meratapi kebodohannya membuang seorang istri yang setia dan menyanyiakan anak kandungnya sendiri demi keserakahan sesaat. Aku tidak pernah lagi mencari tahu tentangnya. Bagiku, Reno sudah mati sejak hari ia melangkah keluar dari rumah kami 3 tahun lalu. Fokus utamaku kini hanyalah satu, menyembuhkan Aira dan mengembalikan senyum di wajah kecilnya. Bulan-bulan pertama setelah kepulangan kami ke kotaku, adalah masa-masa yang sangat berat dan membutuhkan kesabaran luar biasa. Trauma fisik Aira mungkin perlahan membaik dengan asupan gizi yang sempurna, vitamin terbaik, dan perawatan dokter spesialis. Ruam di punggungnya hilang, memar-memarnya memudar, dan pipinya mulai kembali berisi dan merona. Namun, trauma psikologisnya tidak bisa disembuhkan semudah memberikan obat. Pada awalnya, Aira masih sering terbangun di tengah malam sambil menjerit ketakutan, mengigau tentang aspal yang panas dan Liana yang akan memukulnya jika gorengannya tidak habis. Setiap kali itu terjadi, aku akan langsung memeluknya erat, menenangkannya dengan suara lembut, meyakinkannya bahwa ia aman bersamaku di rumah kami yang besar dan nyaman. Aku menyewa psikolog anak terbaik untuk memberikan sesi terapi rutin setiap minggu di rumah. Aku mengurangi jadwalku ke kantor drastis, mendelegasikan hampir seluruh tugas manajerial kepada orang-orang kepercayaanku di perusahaan. Bagiku, tidak ada bisnis atau kekayaan yang lebih penting daripada memulihkan jiwa anak perempuanku. Ketenangan dan kesabaran yang selalu menjadi senjataku dalam berbisnis, kini kugunakan sepenuhnya untuk merawat Aira. Aku tidak pernah memaksa atau memarahinya ketika ia melakukan kesalahan akibat rasa takutnya. Ketika ia tanpa sengaja menjatuhkan gelas kaca di ruang makan dan langsung menangis histeris ketakutan akan dipukul, aku hanya berjongkok, memeluknya, dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, Nak. Itu hanya gelas. Gelas bisa dibeli lagi, yang penting tangan Aira tidak terluka. Di rumah ini, tidak ada yang akan memukul Aira." Kata-kata tenang dan tindakan yang konsisten itu perlahan meruntuhkan tembok ketakutan di hatinya. 6 bulan berlalu sejak hari penjemputan itu, dan perubahan pada diri Aira sangat luar biasa. Cahaya kembali bersinar di sepasang matanya yang bulat. Tawanya, suara yang sangat kurindukan selama 3 tahun terakhir, kembali menghiasi sudut-sudut rumah besar kami. Aku telah mendaftarkannya di sebuah sekolah dasar internasional terkemuka di kota kami, sekolah elit yang sungguhan, bukan sekadar janji palsu dari seorang gundik penipu. Aira beradaptasi dengan sangat baik. Ia cerdas, mudah bergaul, dan sangat menyukai pelajaran menggambar. Suatu hari di akhir pekan, cuaca sangat cerah. Aku membawa Aira ke restoran utamaku, Dapur Aira, yang hari itu sedang merayakan peluncuran menu baru. Restoran 3 lantai itu dihiasi dengan banyak bunga dan balon untuk menyambut pelanggan setia kami. Aku mengenakan gaun selutut yang elegan berwarna putih tulang, sementara Aira mengenakan gaun yang senada.
Rambutnya yang kini sudah panjang dan berkilau kusamakan ikatannya dengan pita sutra berwarna biru. Suasana restoran sangat sibuk dan penuh tawa. Aroma masakan lezat menguar dari dapur, memenuhi seluruh ruangan. Namun, aroma ini bukanlah bau bawang yang menempel di baju daster lusuh. Ini adalah aroma rempah-rempah berkualitas tinggi, aroma mentega yang meleleh di atas panggangan, dan aroma kesuksesan dari sebuah bisnis kuliner raksasa yang kubangun dengan keringat, darah, dan air mataku sendiri. Aku duduk di salah satu meja VIP di sudut ruangan, menikmati secangkir teh hijau sambil memperhatikan Aira. Anak perempuanku itu sedang tertawa riang, bermain bersama beberapa anak karyawan restoran di area bermain khusus yang sengaja kubangun di lantai 1. Ia berlari, melompat, dan memegang mainan dengan tangan kecilnya yang kini halus dan bersih. Tidak ada lagi nampan gorengan, tidak ada lagi aspal jalanan yang membakar telapak kakinya. Ia terlihat seperti anak kecil pada umumnya, bahagia, bebas, dan dilimpahi kasih sayang. Rini, asistenku, menghampiri mejaku dan meletakkan laporan penjualan bulan ini. Luar biasa, Bu Andin. Peluncuran menu baru kita hari ini mendongkrak omset hingga 3 kali lipat dari target harian. Beberapa tawaran kerja sama waralaba juga masuk pagi ini, lapor Rini dengan senyum sumringah. Kerja bagus, Rini. Terus pantau kualitas bahan baku. Jangan sampai ada penurunan standar rasa sedikit pun, jawabku tenang, membalik-balik halaman laporan tersebut. Baik, Bu. Ngomong-ngomong, melihat Aira tertawa seperti itu, rasanya sangat melegakan. Ibu hebat sekali bisa melewati semua badai ini sendirian, puji Rini tulus. Aku menutup map laporan itu, pandanganku kembali tertuju pada sosok Aira. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman hangat yang jarang kutunjukkan pada orang lain. Aku tidak sendirian, Rini. Setiap kali aku merasa hampir menyerah, setiap kali tanganku melepuh terkena minyak panas di awal aku berjualan dulu, aku selalu mengingat wajahnya. Ingatan akan rasa sakit saat anak itu dirampas dariku adalah bahan bakar yang tidak pernah habis. Air mata tidak akan mengubah nasib orang miskin dan lemah. Hanya kerja keras, ketenangan pikiran, dan keengganan untuk kalah yang bisa mengubah roda nasib. Ucapku pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada Rini. Aira, yang menyadari tatapanku, tiba-tiba berhenti bermain. Ia berlari kecil menghampiriku, wajahnya berseri-seri. Ia langsung memeluk pinggangku dengan erat. Ibu, masakannya enak sekali. Aira tadi habis makan ayam bakarnya, sekarang Aira mau es krim coklat. Boleh? Pintanya dengan mata berbinar-binar penuh harap. Aku tertawa kecil, suara tawa yang lepas dan membebaskan. Kuusap pipinya yang kemerahan dengan penuh kasih sayang. Tentu saja boleh, sayang. Apapun untuk Aira. Aira bisa makan es krim paling enak yang ada di restoran ini. Nanti malam, kita pulang, dan ibu akan membacakan buku cerita sebelum tidur. Asyik. Terima kasih, ibu. Aira sayang ibu. Seru Aira kegirangan. Ia berjinjit dan mengecup pipiku dengan cepat, lalu berlari kembali menuju teman-temannya di area bermain. Aku menyentuh pipiku yang baru saja dikecupnya. Sentuhan bibir mungilnya terasa begitu hangat, menghapus seluruh sisa rasa dingin dan getir di dalam hatiku. Perjalananku selama 3 tahun terakhir memang penuh dengan duri dan luka yang menganga. Aku telah kehilangan seorang suami, dihinakan, diusir, dan harus memulai hidup dari nol di jalanan yang keras. Namun, saat melihat anakku kini tersenyum bahagia dalam dekapanku, aku menyadari bahwa setiap tetes keringat, setiap luka bakar di tangan, dan setiap rasa sakit hati itu tidak sia-sia. Dulu, suamiku menceraikanku karena aku memakai daster, tidak terawat, dan bau bawang. Ia mengira kehancuranku adalah akhir dari ceritaku. Namun ia lupa satu hal yang paling mendasar tentang seorang perempuan. Jangan pernah meremehkan seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya. Kehancuran yang ia berikan kepadaku bukanlah sebuah kuburan, melainkan sebuah tanah subur tempatku menanam benih-benih kekuatan baru. Kini, aku berdiri di puncak duniaku sendiri. Aku adalah Andin, bukan lagi istri yang lemah dan pasrah pada nasib. Aku adalah seorang ibu yang membuktikan bahwa kasih sayang, dipadukan dengan ketenangan absolut dan perhitungan yang matang, adalah kekuatan paling menakutkan sekaligus paling indah di dunia. Bintang kecilku, Aira, kini telah kembali bersinar terang,
Dan aku akan memastikan langit tempatnya bersinar tidak akan pernah lagi diliputi awan gelap. Tidak akan pernah.